Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Bapak-bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita masih diberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita masih bisa sama-sama melaksanakan kewajiban kita salat Isya berjamaah yang kita lanjutkan dengan sama-sama berthalabul ilmi. Kita belajar membaca Al-Quran. Semoga apa yang kita pelajari, huruf demi huruf yang kita baca, Allah jadikan itu semua sebagai investasi amal soleh kebaikan kita semua, sehingga di yaumil hisab dapat memberat timbangan kebajikan kita. Salawat ma'asalam semoga tercurah limpah pada Nabi Muhammad SAW, juga pada para keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Ini guru saya masalah ini ya, tapi lain dulu ya. Masalah wudu itu apa sih? Yang dibaca saya pada waktu ngaji disuruh cuma Allah masalah gitu. Iya. Kalau bawahnya bisa tangan 3 kali gitu, itu gimana tuh? Iya. yang apa cuma ini niatnya doang gitu. Itu bagaimana itu? Ya, jadi wudu ini pas pembahasannya ini dengan pembahasan di Darul Muttaqin. Ya, setiap malam Sabtu keempat itu oleh guru kita ya, atau Sabtu malam pertama baru dibahas ya tentang wudu. Masalah bacaan wudu ya, kalau bisa baca, kalau tidak bisa ya, cukup ketika niat. Bacaan niat ketika niat berwudu ya. Memang ada sunnah wudu adalah mengawalinya dengan membaca bismillah. Jadi sunnah wudu itu kita disunahkan untuk cuci tangan. Nah, ketika kita mencuci tangan mau wudu itu ya baca bismillah. Ya, baca bismillah. Nah, ketika kita wudu ya tidak bisa bacanya ya, tidak apa-apa. Cuma lebih bagus kita bisa doanya itu ya. Maksud saya jangan sampai itu menjadi halangan buat kita akhirnya gua nggak wudu ya, nggak bisa bacanya gitu ya, nggak bisa bacanya udah nggak wudu, jangan. Atau menjadi kita ragu, ini wudu gua kira-kira sholat nanti diterima nggak ya kalau wudunya nggak baca kayak begini gitu. Makanya itulah kita punya kewajiban untuk terus belajar ya, untuk terus belajar. Supaya apa? Ibadah kita hari demi hari makin baik, bacaan kita juga makin hari makin baik begitu. Makanya kita terus belajar. Hari ini belum bisa, ya terus saja udah. Jangan sampai nggak wudu, gitu ya. Belum bisa bacaannya, belum bisa, bukan nggak bisa, belum bisa. Terus wudu. Sambil kita pelajari. Sekarang baru kita bisa umpamanya ketika berwudu baru bisa kita baca basmalah sama niatnya. Udah itu terus dulu. Nanti satu-satu kita baca. Namanya kita pelajari dulu tangan kanan. Baca, udah bisa. Nanti udah hafal betul tangan kanan, baru tangan kiri. Gitu ya.
Jangan sampai, karena ada rukun wudu, ada sunnahnya. Jangan sampai kita terlalu terjebak dengan hal-hal yang sunnahnya, tetapi akhirnya kita lalai dengan yang rukunnya. Karena terlalu sering merhatikan bacaan-bacaan ketika kita melakukan wudu dari anggota-anggota wudu sampai lupa niat. Nah ini, ya. Padahal niat itu menjadi rukunnya. Rukun. Sudah bisa Pak niat wudu? Sudah ya? Ada yang belum. Ada yang belum. Iya. Emang harus bisa yang belum praktek. banyak. Ya. Jangan lupa niat itu menjadi rukun. Kalau enggak niat, berarti nanti wudunya enggak sah. Itu, ya. Nawaitul wudu'a lirafil hadasil asghari fatulillahi ta'ala. Itu kalau kita berwudu. Berwudu itu hanya membersihkan diri kita dari hadas kecil. Kentut, buang air besar, buang air kecil, itu membatalkan wudu. Itu namanya hadas kecil. Ya, kalau hadas besar, ya, itu harus mandi mensucikannya. Mandi hadas besar. Doanya sekalian. Doanya niatnya udah bisa Pak? Belum. Iya. Kalau belum hafal niatnya, jangan sampai nggak niat, udah menggunakan bahasa kita. Ya. Sajahku aku niat mandi hadas besar untuk menghilangkan hadas yang ada pada diriku dengan menggunakan air fardu karena Allah. Mandi. Jangan tuh nggak bisa niatnya menggunakan bahasa Arab, nggak niatnya. Dengan bahasa sekarang, dengan bahasa Arabnya kita belum bisa, udah dengan bahasa Indonesia yang kita bisa. Sajaku aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar yang ada pada diriku dengan menggunakan air fardu lillahi ta'ala. Kalau bisa dengan bahasa Arabnya lebih bagus. Nawaitul ghusla lirafil hadasil akbari an jami'il badani bil ma'i fardu lillahi ta'ala. Mandi kita. Ini dulu. Kalau ada dulu. Iya, mandi dulu, mandi ada besar. Belum mati tadi. Tapi harus diperhatikan Pak ketika mandi. Begitupun wudu, dari wudu dulu ya. Kita perhatikan supaya anggota tubuh kita itu benar-benar bersih. Ketika kita mau wudu, kita bersih dari hadas besar. Jangan sampai punya hadas besar wudu. Ya. Bersih hadas kecilnya, tapi masih tetap punya hadas besar. Ya akhirnya percuma. Gitu. Makanya ketika kita wudu itu bersih dari hadas besar. Artinya kita nggak punya hadas besar, punya hadas kecil. Maka untuk membersihkan hadas kecil itu dengan berwudu. Cuci tangan, membaca bismillah, dan cuci tangannya itu Pak di sela-sela jarinya, di sela-sela. Jangan bukan berarti cuci tangan begini doang, ya di sela-sela. Ya. Udah di sela-sela jari itu, ini termasuk sunnah ya, bukan rukun, adalah berkumur. Jadi kalaupun tidak berkumur ketika wudu, tidak apa-apa. Ya. Cuma tertibnya adalah kita berawal dari berkumur. Ya, dengan berkumur hikmahnya kita dijelaskan bahwa itu akan membersihkan lisan kita. Nah, selama ini kita ngomong kotor segala macam dengan kita berwudu. Ya, berwudu. Berkumur. Gitu. Setelah berkumur itu ada namanya imtimsak wal imtimsak. Imtimsak itu menyedot air ke hidung. Jadi bukan cuma air diambil gini doang Pak. Ya, jaring yang dimasukin, tapi airnya diisap. Ya, dibuang. Dan itu dengan kebablasan kepala langsung peng. Nah, kalau kebablasan kepala pusing awalnya. Kalau bagus. Tapi lama-lama enggak. Lama-lama enggak. Malah enak. Ya. Bahkan saya pernah dapat kiriman di WA, saya baca dengan imtimsak dan imtimsar yang benar-benar itu akan menghindarkan diri kita dari stroke. Jadi disedot, dibuang, ya. Jadi nyedot, ya dibuang Pak ke kiri, nyedotnya, karena buang ke kiri. Dan ketika buangnya itu sungguh-sungguh, nyedotnya pun sungguh-sungguh. Ya.
Jadi bukan tangan kita ada air kita masukin begini jari kita ya. Bukan. Tapi intisar dan intisar. Kita kan banyak kan gini kan 3 kali. Udah. Mobil ya. Nah itu udah 3 kali. Muka itu Pak adalah paling ujungnya ini di jidat tempat tumbuhnya rambut. Ya. Di ujung kirinya itu adalah nih tempat telinga kita nih. Bawahnya ini dagu. Ini namanya muka. Maka ketika kita wudhu itu bukan air kita gini Pak. Ya, kadang-kadang kita kan wudhu gini ya. Jadi airnya itu kita ambil, ya, itu kita tumpahkan di atas, baru diratakan. Gitu. Ya, bukan gini. Kalau gini muncrat airnya, ya cuma kena ini doang paling. Dari atas ke bawah ya Pak. Nah jadi kita ambil gini, tumpahkan di atas, ini kan dia kita ratakan. Selama ini salah ya. Nggak salah kalau tahu ini. Nah kalau tangan, ya tangan itu sampai ke sikut. Makanya kalau yang pakai baju tangan panjang, usahakan ininya longgar. Kalau tidak longgar ininya, buka baju dalam, baju luarnya ke baju dalam. Kalau dulu orang-orang dulu apik, kalau mau wudhu pasti dibuka bajunya, karena dia pakai kaos oblong. Ya. Kalau bisa di ini Pak, jangan segini Pak. Ya, kalau segini nanti ini sikut nggak kena air. Ini sikut nggak kena air. Harus lewat sini. Ya, jadi anggota wudhu kita itu dari mulai sini sikut sampai ujung jari sini, dari ujung jari sampai sikut sini. Itu untuk tangan. Ya. Dari sini dulu. Iya, tangan kanan dulu, baru tangan dari kiri. ujung jari dulu gitu. Iya. Kadang-kadang kan ada yang dari sini langsung turun ke sini. Berarti posisinya wudhunya begini. Iya. Ini Ya, ini kan keran. Begini apa begini? Iya. Begini. Itu. Iya. Takutnya kan yang udah kayak begini. Iya, begini. Kan gitu. Untuk balesin jadi begini Pak, gini, balesinnya baru gini. Oh. Biar gini, jadi gini. Rata Berarti semuanya. jangan lepas gini ya Pak. Ya, gitu. Bukan Rata. begini. Enggak ada yang begini doang. Dari atas kan dijelaskan gitu. Iya. Ada yang begini. Iya. ya begini. Nah kalau kaki itu Pak cukup sampai mata kaki. Ya kalau kaki nggak perlu celananya digulung sampai tinggi-tinggi gitu ya, sampai lewat lutut. Enggak, kalau kaki sampai mata kaki. Ya, saya rasa cukup sini ya pembahasan kita. Kita lanjut dengan setoran dari bacaan masing-masing. Nanti dibantu oleh Kang Tulus ya. Kalau sendirian ini kemalaman nanti. Sampai jam 11 ini. Buka. Allah alam biswab. Kita tutup dulu untuk materi ini. Nanti selanjutnya setoran lagi. Allah alam biswab. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bisa keram.